Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ahli ulama kami, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah kembali kita bersua di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita di pekan lalu, kita telah membahas insyaallah tentang perkara fikih shaf, posisi shaf masing-masing makmum atau imam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan sedikit bahwa kita masuk kepada tentang pembahasan kita, yaitu sutrah insyaallah ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan puan yang saya muliakan, ya, terima kasih. Kita lanjutkan sedikit tentang tema pekan lalu yang terputus tentang permasalahan shaf. Kita sudah membahas tentang beragam hal, salah satunya sampai ke tema, sampai ke bab bagaimana hukum shaf yang di tengah-tengahnya ada tiang. Bagaimana hukum membuat shaf yang di tengah-tengahnya ada tiangnya. Apakah hal itu dikatakan memutus shaf? Kalau mengikuti dalil hadis Imam Ibnu Majah dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya, beliau berkata, "Kunna nunha an nasuffa baina as-sawri 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa utrahu 'anha qawwa." Kata Qurrah, sahabat Qurrah ini, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang. Di antara tiang. Nah, ini dia. Dalam riwayat lain dari Abdul Hamid ibn Mahmud rahimahullah ta'ala, beliau pun bersaksi, "Shallaina khalfa amir min al-umarah." Kami pernah salat di salah satu bersama dengan seorang pemimpin waktu itu. "Faqurrana an-nasu fa shallaina bana as-sariyatain." Ketika itu kami terpaksa salat di antara dua tiang karena volume masjid jamaah itu sangat ramai sehingga tidak memungkinkan untuk menolak tiang tersebut, sehingga mereka terpaksa salat di antara dua tiang. Lalu setelah salat, Anas bin Malik berkata, "Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulullah SAW." Ketahuilah, kami dulu ketika hidup bersama Nabi, kami senantiasa menjauhi perbuatan ini. Artinya salat di antara dua tiang tadi. Dua hadis ini sengaja kita kemukakan agar untuk menundukkan hukum masalahnya. Hadis yang pertama seolah-olah tegas melarang salat di antara dua tiang. Namun hadis kedua ternyata masih ada kelonggaran bolehnya salat di antara dua tiang. Sehingga para ulama mengambil istinbat hukum salat di antara dua tiang di dalam sebuah masjid, jika safnya itu tidak penuh, masih lapang, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai diharamkan, tapi makruh dan tidak sempurna kesempurnaan salat berjamaahnya. Namun kalau memang membludak jamaahnya, di dalam sudah penuh, terpaksa harus keluar, maka boleh dia sholat di antara dua tiang, bahkan boleh sholat di antara dinding masjid. Hanya saja yang patut kita jadikan catatan tuan-tuan yang saya muliakan, banyak kebiasaan di antara kaum muslimin ketika sholat Jumat, shaf di dalam masih banyak yang kosong, namun mereka sudah booking shaf di luar. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Sudah duduk di luar, padahal masih sangat leluasa masuk ke dalam. Nah, ini bahaya. Yang paling bahaya lagi adalah dia duduk di dekat Honda, di motor-motor, duduk di situ sambil berbuat, bahkan ada yang merokok sambil mendengar khatib berkhutbah. Subhanallah, ini tidak ada manfaat dalam salat Jumatnya.
Kalau masih banyak yang kosong di dalam, tafadhol, silahkan ke dalam semuanya. Tetapi kalau sudah memang tidak mumpuni lagi, baru ambil soft di luar. Jangan soft luar dulu. Jangan soft luar dulu. Ini bahaya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian, bagaimana status anak kecil? Ya, anak kecil dibawa ke masjid. Pekan lalu pernah kita singgung bahwa kita tidak boleh ekstrim kanan dan tidak pula boleh ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu maksudnya anak kecil harus dibawa ke masjid untuk pengenalan dan pembiasaan masjid tanpa ada syarat-syarat tertentu, sehingga ketika jamaah sholat anaknya lari-lari sana sini. Kita pernah sholat di Pekanbaru dulu, Allahu Akbar, anaknya lari guling-guling di support kedua, guling-guling dulu, kemudian nyelip dia di antara kami, guling-guling di support pertama, masuk ke imam, ditengok imam macam itu. Subhanallah, ya luar biasa. Ini syukur imamnya tahan godaan. Ya, kalau saya tak tahan, saya tak tahan. Mungkin tersenyumlah minimalnya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kita nggak boleh ekstrim ke kanan. Kalau sudah mengganggu jamaah, ingat khusyuk lebih diutamakan. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ini dia. Tapi tak boleh pula ekstrim ke kiri. Anak-anak tak boleh sama sekali ke masjid karena mengganggu jamaah. Ambil pertengahan. Saya setuju dengan pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan, jika dia tidak melakukan al-ab'ath, main-main, dan dia masih bisa dilarang untuk berhenti, maka gak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga para ulama dari fatwa Imam Malik ini, boleh anak-anak dibawa ke masjid jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, sudah bisa diatur dan diberikan pemahaman. Walaupun setelah diberikan pemahaman, dia masih sedikit main, tapi kita sentil sedikit aja, dia paham. Ini gak ada masalah. Syarat yang kedua, tidak melakukan ab'ath yang membuat orang tidak khusyuk, melakukan permainan. Ya, entah itu permainannya nyenggol-nyenggol kawan sampai tersentak sana sini, apalagi pas kawan sedang sujud ditapak katanya, subhanallah. Nah, ini jangan sampai demikian. Yang ketiga, dia tidak menimbulkan tashwish, bisik-bisikan atau kebisingan. Nah, selagi 3 syarat ini terpenuhi, tafadhol, silakan bawa anak kita. Tetapi kalau misalnya dia hanya berbisik-bisik sedikit, lalu kita sentil gini, dia paham, insya Allah masih boleh dibawa. Yang dilarang dibawa adalah yang tidak bisa dilarang, tetap lari sana sini, yang mengganggu kekhusyukan jamaah. Nah, ini dia. Oleh karena itu, tergantung diri kita sebagai orang tua, pandailah menilai anak kita. Kalau masih bisa diatur, tafadhol bawa, ajarkan dia ke masjid dari kecil. Namun kalau menurut kita belum bisa, tafadhol tinggalkan dulu. Nanti di rumah ajarkanlah dia sholat berjamaah bersama. Baik, tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Kemudian, apakah anak kecil ini memutuskan shaf? Nah, baik. Dalam hadis yang umum, Rasulullah SAW menunjukkan bahwa muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 70 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak kalian kalau umur 7 tahun untuk salat. Kemudian pukullah mereka kalau umur 10 tahun masih meninggalkan salat. Nah, ini dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paksa untuk salat di umur 10 tahun. Namun pukulnya ini bukan pukul yang membekas, pukul sayang, pukul kasih sayang. Baik. Di sini kata para ulama, Nabi menyebutkan sholat anak kecil yang umurnya 7 tahun itu sudah sah sholat, sudah sah sholatnya, dan itu tidak memutuskan sah walaupun ia belum disunat, belum disunat. Apa pendapat ulama? Baik. Al-Imam Afwan, kita ambil dalil yang kedua lagi untuk menunjukkan anak kecil tidak memutus sah. Hadis yang kedua dari Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Amir bin Salamah berkata, "Wa kuntu ghulaman hafizan, fa hafiztu min dzalika Qur'anan katsiran." Di kampungku
di antara kaum muslimin di desaku, aku yang paling banyak hafalannya, kata Amr bin Salamah. Di waktu itu, kata Amr bin Salamah, umurku baru berusia 7 tahun. 7 tahun, tapi hafalannya sudah banyak. Maka Rasulullah SAW memanggilku ke Madinah. Sampai bertemu dengan Nabi SAW, Rasulullah mengajarkan aku bagaimana menjadi imam. Menjadi imam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengimami kaumku. Umurnya masih 7 tahun ini. Umurnya masih 7 tahun. Kemudian aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecilku yang berwarna kuning. Masih imut-imut, ya. Kemudian sampai-sampai ada seorang makmumah yang ia sadar bahwa tersingkap, saking masih kecilnya, bajunya masih tersingkap sedikit auratnya, diperintahkan untuk ditutup. Di sini Rasulullah masih mengizinkan anak kecil dengan catatan hafalannya banyak, bacaannya bagus, paham fikih salat, maka boleh dia berimam dia menjadi imam. Anak kecil dengan hal ini saja sudah boleh menjadi imam, apalagi kalau hanya sekedar shop saja, insya Allah tidak memutus shop. Jika masih ragu, kita ambil penjelasan pembesar mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Hajar, dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Wa illa sihhati imamati sabi. Hadis ini menunjukkan sahnya imam anak kecil. Dhahaba aidan Al-Hasan Al-Basri wa Syafi'i wa Ishaq. Begitu juga ini pendapat Imam Hasan Al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ishaq ibn Rahawai. Imam Ishaq ibn Rahawai. Wa karihaha Malikun. Namun Imam Malik memakruhkannya. Nah, ini saya lebih sependapat dengan Imam Malik. Selagi masih ada orang tua yang bisa menjadi imam, tafadhol menjadi imam. Tetapi kalau memang tidak ada dapat lagi yang mampu menjadi imam, ada anak kecil kita yang mampu menjadi imam, tafadhol, silahkan. Ya sih, silahkan. Saya lebih setuju pendapat Imam Malik. Wa Thawri wa an Abi Hanifah. Dan ini pendapat Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Wa Ahmad riwayatani. Adapun Imam Ahmad punya 2 riwayat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Wal masyhur, yang pendapat yang masyhur di antara keduanya, al-ijza'u fin nawafil dunal faraid. Anak kecil boleh-boleh saja menjadi imam kalau salatnya salat sunnah. Tetapi kalau salat fardu, afdalnya orang dewasa. Lebih setuju juga pendapat ini. Nah, ini dia. Tetapi di sini kita ingin menunjukkan para ulama semuanya sepakat anak kecil sah menjadi imam. Walaupun ada yang mengatakan makruh, walaupun ada yang mengatakan boleh, walaupun ada yang mengatakan afdalnya yang dewasa. Tetapi mereka satu sepakat, anak kecil imamnya sah, imamnya sah. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga, Bapak Ibu yang saya muliakan, terkadang dalam sebuah daerah itu berbeda pemaknaan adat istiadatnya. Ini pernah kita singgung pekan lalu. 7 tahun orang Arab jangan disamakan 7 tahun kita. 7 tahun orang Arab itu tinggi-tinggi, Pak. Fisiknya sudah mumpuni. Kita 7 tahun masih main engka-engka, main guli, main kelereng. Sama juga kemarin kita singgung, kata Nabi SAW, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah tetangga di sekitarmu, berikan kuahnya. Jangan pula disamakan dengan di Indonesia. Kalau pula baca satu hadis, oh jadi banyakkan kuah gulai ini. Ambil kuahnya aja, intinya tak ada, yang berenang di kuah itu tak ada. Akhirnya diberikan ke tetangga, tetangganya bersolat. Aku mikir ngasih kuah aja makan tak niat nih. Subhanallah. Ini belum paham tentang fikih waqiah, keadaannya. Orang Arab, kuah itu sudah dikatakan lauk pauk. Karena makanan mereka bukan nasi, dasarnya roti. Roti itu, roti digandung itu dirobek-robek, dicelupkan ke kuah, itu sudah menjadi lauk. Beda dengan kita. Kalau kita nasi, kuah ada isi di dalamnya, Terkadang dalam satu kondisi kita harus juga menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, ini dia. Baik, kita lanjutkan.
Jadi sepakat ulama menyebutkan saf anak kecil tidak memutuskan saf selagi dia sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Kita tanya padanya, maling boleh nggak? Nggak boleh. Berbuat jahat boleh nggak? Nggak boleh. Sholat wajib nggak? Iya, wajib. Kalau dia sudah paham membedakan mana baik dan buruk, tafadhal, dia tidak memutuskan saf. Bahkan lebih tegas lagi Imam Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitabnya Al-Mughni Al-Muhtaj, "Falau sabaqu as-sibyanu bil hudur lam yu'akhkharu lirrijalil lahiqina kama law sabaqu ila as-saff al-awwal fa innahum ahaqqu bihi 'ala as-sahih." Kata Imam Ibnu Qudamah, jika anak kecil telah mendahului kita merebut saf pertama, misalnya anak kecil ini sudah masuk ke saf pertama, lam yu'akhkharu lirijalil lahiqina kama law sabaqu ila safil awal. Tak boleh bagi orang dewasa menarik dia mundur karena dia sudah punya hak untuk menerima saf pertama. Ini kata Imam Ibnu Qudamah, fa innahum ahaqqu bihi as-sahih. Karena mereka lebih berhak mendapatkannya, mereka yang duluan mendapatkannya. Hanya saja Bapak Ibu yang saya muliakan, agar kita lebih profesional lagi, ketika kita yang muda-muda ini, ada orang tua kita ingin mengambil saf pertama, saya sangat menganjurkan kepada anak-anak muda, ngalah saja, berikan kepada orang tua kita. Berikan pada orang tua kita. Walaupun kita tahu keutamaan saf pertama itu luar biasa, luar biasa keutamaan saf pertama. Tetapi ketika misalnya ada orang tua kita yang nak ambil saf pertama, kita juga mau ngambil saf pertama, sisa satu lagi, tafadhol, silakan saja orang tua kita. Karena kenapa? Kita pindah dari satu keutamaan ke keutamaan lainnya. Pindah dari mendapatkan saf pertama ke memuliakan orang tua. Pindah. Tetapi kalau anak muda sama anak muda, berebut aja lah. Berebut aja lah. Nak bertaik lah. Kalau masih muda, nah ini dia. Tapi kalau sama orang tua, mengalahlah. Pindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, insya Allah. Kemudian, bagaimana hukum sholat di saf yang belakang tapi sendirian? Baik, ada hadisnya, di mana Rasulullah SAW pernah melihat ada seseorang makmum sholat sendirian di saf belakang, di saf belakang. Maka kata Nabi SAW, istaqbil sholatak, ulangi sholatmu. Allahu Akbar, ulangi sholatmu. Fala sholata li rajulin fardin khalfas saffi. Tidak sah sholat seseorang yang bermakmum sendirian di belakang saf. Hadis ini hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Allahu Akbar. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan hukum terbagi kepada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang sedikit keras, bukan keras, tegas. Di mana pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanabilah bahwa sholat sendirian di belakang itu membatalkan sholat. Sehingga bagaimana kalau memang cuma kita sendiri, saf depan sudah penuh? Caranya, kata para ulama yang berpendapat seperti ini, yang di depan tarik ke belakang. Rugi yang di depan ini ditarik ke belakang untuk menemani dia, Tapi kita nggak setuju, kita nggak sepakat dengan pendapat ini. Tapi ada sebagian ulama lagi mengatakan hukumnya tidaklah membatalkan sholat, tapi makruh saja, tidak sempurna sholatnya. Pendapat yang ketiga, pendapat ini yang kita pegang. Selagi masih ada saf kosong di kanan dan kiri kita, jangan ambil di belakang dulu, penuhkan dulu. Kalau sudah penuh, terpaksa ngambil belakang, tafadhol, silahkan. Dan itu tidak makruh dan tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah saf depan masih ada yang kosong, tapi dia sudah ngambil di saf belakang sendirian. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasul SAW tadi. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya muliakan. Kasihan pula orang sudah ngambil di saf pertama, ditariknya mundur pula lagi. Kasihan jadi. Nah, ini dia. Jadi selagi masih ada di saf kanan dan kiri masih kosong, jangan ambil saf tengah, di belakang. Tetapi kalau sudah penuh semuanya, di mana kita memulai saf? Mulainya bukan di kanan, mulaikan di kiri, tapi di tengah. Di tengah. Nah, ini dia. Jadi jangan memulai dari kanan ataupun kiri. Pada akhirnya bingung nanti.
pernah kita sholat di sholat panjang ini juga. Satu makmum ambil di kiri situ. Satu ngambil di tengah. Yang paham pasti ngambil di tengah. Yang belum belajar, tapi yang belum paham, bingung dia. Mana saya nak ambil? Nak ambil yang tengah atau nak neman yang ujung? Ya Allah Akbar. Pada akhirnya bisa nggak sempurna sholatnya. Nah itu perlunya kita terus memperbaharui fikih sholat kita. Karena kalau semakin dipelajari fikih sholat ini, Bapak Ibu saya muliakan, semakin unik, semakin unik dan semakin luas pemahaman fikih sholat itu. Ambil mulai dari tengah, mulai ke kanan, mulai ke kiri. Nah ini dia. Baik, inilah tentang perkara sop-sop sholat tersebut. Kita masuk pembahasan baru, yaitu tentang sutra, bukan sutra ya, sutra lain, sutra. Baik, apa itu sutra? Mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarnya istilah sutra ini. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqih Al-Kuwaitiyah yang kita kutip di jilid ke-24 halaman 177, di situ makna sutrah itu adalah ma yursalu amamal musalli, segala sesuatu yang bisa diberdirikan, segala sesuatu yang dapat ditegakkan di hadapan antara orang salat. Saya salat, ada yang bisa ditegakkan di depannya. Min asal atau tasmimi turabin atau takwimihi wa nahwi liman ilmururi amamah. Bisa berupa tongkat, panah yang ditumpuk atau semacamnya untuk mencegah orang sholat. Nah ini namanya sutra. Disclaimer dulu, perlu kita garis bawahi, pemahaman sutra ini bukan pemahaman kelompok tertentu atau pendapat tertentu, tidak. Tentang perkara sutra ini sudah dibahas oleh seluruh ulama fikih. Seluruh ulama fikih, ya, baik itu Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah, Malikiyah, mayoritas hampir, bahkan seluruh ulama pernah membahas sutra. Jadi bukan pemahaman sekelompok orang tertentu, tidak. Ini pemahaman seluruh umat Islam tentang sutra ini. Apa saja dalil-dalil di mana Rasulullah SAW sangat menganjurkan menggunakan sutra? Pertama, hadis Imam Abu Dawud. Kata Nabi SAW, "Iza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Jika salah seorang kalian mengerjakan salat, maka salatlah dengan menghadap sutra dan mendekatlah kepadanya, menghadap sutra. Hadis yang kedua, hadis Imam Ibnu Khuzaimah. La tusalli illa sutratin wa la tada' ahadan yamur baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Mohon Bapak Ibu kalau membaca hadis ini jangan langsung secara tekstualnya dulu, ada pemahaman ulama ya. Baik, kata Nabi SAW, janganlah sholat kecuali engkau menghadap sutra, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia masih lewat juga, kita sudah larang. Misalnya di sini antara kita dengan sutra, ada yang lewat, kita sudah larang seperti ini, dia masih juga nak lewat, bahkan kita seperti ini, disalaminya pula. Kita sudah seperti ini, dia masih juga lewat, maka kata Nabi, fa'in abah, kalau dia menolak, dia tetap ingin lewat, faltuqatil, qatil. Ada yang tahu makna qatil? Perangi. Ah, ini hati-hati ya. Bukan maksud Nabi itu disuruh membunuh, tidak. Tidak, qatil itu qatala yaqtulu. Ya, membunuh artinya. Maksudnya lebih keraskan lagi penolakannya. Dikeraskan lagi, bukan berarti nanti pas dia tetap lewat. Enggak seperti itu pemahaman hadisnya ya. Lebih dikeraskan lagi ya, lebih dikeraskan lagi. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin. Sungguh dia sedang bersama dengan syaitan. Ah, ini dia. Berarti antara kita dengan sutrah ini tidak boleh ada yang lewat. Ya, sedangkan lewat dari sutrah boleh lewat di depan orang tersebut. Nah, ini dia. Pelan-pelan kita memahamkan ini. Bagaimana hukum sutrah ini? Kita ambil lagi dalam kitab Mawsu'ah. Yusannu lil musalli idza kana faddan munfaridan aw imaman ay yattakhidha amamahu sutratan tamna'ul murura baina yadayhi. Disunnahkan. Saya lebih sepakat dengan pendapat yang sunnah ya. Kalau misalnya ini diwajibkan, sehingga kalau kita sholat tanpa sutrah tidak sah sholat kita. Ya, sah sholat kita. Padahal ada beberapa hadis Nabi di mana Nabi pernah sholat tanpa sutrah. Nanti kita dudukkan perkaranya.
Baik. Ulama mayoritas sepakat disunnahkan bagi orang yang sholat, baik itu sholatnya sendirian atau sholatnya dengan imam, disunnahkan meletakkan sutrah di depannya untuk melarang seseorang lewat di hadapannya dan untuk menambahkan kekhusyukan. Wal amru fil hadisi lil istihbabi la lil wujub. Perintah di dalam hadis itu menunjukkan anjuran, kesunahan, bukan kewajiban. Al-Imam Ibnu Abidin ya dalam kitabnya Raddul Mukhtar. Ini sebenarnya Imam Ibnu Abidin ini dalam riwayat pernah saya baca, dia ini dulu bermadhab Hanafiyah, kemudian pindah ke madhab Syafi'iyah atau kebalikannya, wallahu a'lam, saya lupa riwayatnya. Yang jelas Imam Ibnu Abidin ini berpendapat sarraha fil munyati bi karahati tarkiha wa hiya tanzihiyatun. Dijelaskan dalam munyah makruh meninggalkan sutrah dan makruhnya adalah makruh tanzih. Berarti kalau ada orang yang sholat tanpa sutrah itu masih dimaafkan, tapi alangkah lebih baik kita kalau ingin sholat pasti ingin yang sempurna, maka bersutrahlah. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yustahabbu dzalika 'indal Hanafiyah wal Malikiyah fil masyhur. Nah, ini dia. Baik, disunnahkan bagi pendapat Hanafiyah kemudian Malikiyah. Jadi apapun kondisinya, ulama Hanafiyah dan Malikiyah tetap mensunnahkannya. Beda dengan Imam Syafi'i. Amma Syafi'iyatu fa'atlaqul qawli bi annaha sunnah. Adapun mazhab Syafi'iyah pendapatnya adalah sunnah. Wa qala al-Hanabilah tusannu sutratu lil imami wal munfarini walau lam yakhsha marwan. Adapun pendapat ulama Hambaliyah ini luar biasa. Yang kita kenal ulama Hambaliyah ini tegas-tegas dalam pendapatnya, tetapi dalam sutrah beliau lebih ringan pendapatnya. Apa kata ulama Hambaliyah? Kalau dapat dipastikan gak ada yang lewat di depan kita, gak ada masalah, gak bersutrah. Tetapi kalau tak dapat dipastikan ada yang lewat, disunnahkan pakai sutrah. Beda dengan ulama sebelumnya. Ulama lainnya tetap harus bersutrah, sunnahnya bersutrah. Baik kita memastikan atau tidak memastikan orang lewat atau tidak. Tapi ulama Hambaliyah, kalau memang dapat dipastikan gak ada yang lewat, tafadhol, silahkan tak pakai sutrah. Tetapi kalau misalnya tidak dapat dipastikan, silahkan pakai sutrah. Nah, ini dia. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi itu beberapa alasan hukumnya. Kemudian Rasulullah pernah tidak bersutrah ketika sholat di lapangan, sebagaimana hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Ahmad. Nah, ini dia. Kenapa Nabi sesekali tidak bersutrah? Agar hukumnya, kalau Nabi senantiasa melakukan terus, khawatirnya nanti hukumnya menjadi wajib. Karena itu, salah satu alasan ulama fikih dalam sebuah kaidah, wajib bisa jatuh kepada sunnah kalau ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi berbeda dengan kebiasaan umumnya. Seperti misalnya buang air kecil dengan cara duduk, Nabi lebih sering melakukannya. Tetapi Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib pernah melihat Nabi buang air kecil dalam kondisi berdiri. Di sini menunjukkan bahwa yang tadinya hampir mendekati wajib, tapi karena ada riwayat yang menunjukkan Nabi berbeda dengan apa yang sering dia lakukan, turun derajatnya menjadi sunnah. Begitu juga dalam sutrah tadi. Sutrah, Nabi sangat sering, bahkan menganjurkan pakai sutrah. Tetapi pernah dalam beberapa riwayat Nabi sholat tanpa sutrah. Turun derajatnya dari wajib menuju ke sunnah. Nah, ini dia. Tetapi sekali lagi, walaupun hanya perkara sunnah, alangkah lebih baiknya kita ketika sholat beribadah tentu ingin yang paling sempurna. Bukankah kita ketika ingin mencari kerja ingin mendapatkan gaji yang sempurna? Bukankah dalam hal makan pun kita ingin yang enak dan sempurna? Dalam berpakaian pun ingin yang sempurna? Mencari pasangan hidup pun berusaha mencari yang sempurna, yang terbaik? Bukankah dalam segala hal dunia kita pasti ingin mencari yang terbaik? Tetapi kenapa dalam hal ibadah kita hanya mencari yang biasa-biasa saja? Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjut. Apa saja yang dapat dijadikan sutrah? Nah, ini dia. Tadi kita sebutkan banyak dalil hadis di mana Rasulullah SAW bersutrah. Yang pertama, anak panah. Rasulullah SAW bersabda,
Wa iza shalla ahadukum falyastatir bisahmin. Jika seorang salat di antara kalian salat, maka bersutrohlah dengan anak panah. Sedangkan kita nggak ada anak panah, ya, nggak mungkin dicari. Nah, ini tripod ini bisa nih. Tripod ini bisa ditegakkan ini. Ya, kemudian hewan tunggangan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'arridu rahilatahu wa yusalli ilaiha." Rasulullah SAW pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika sholat. Artinya hewan tunggangan Nabi dijadikan sutra. Ada yang aneh nggak dari riwayat ini? Ada sedikit sentilan di riwayat ini. Jarak antara sutra dengan orang yang sholat itu nggak boleh terlalu jauh. Artinya dekat. Nah, hewan tunggangan Nabi ini dijadikan sutra dan Nabi sholat dekat dengan hewan tunggangannya. Apakah Nabi Allahu Akbar? Terus semangat nih. Apakah Nabi tidak khawatir? Mana tahu ketika sholat hewan tunggangannya ini mengeluarkan mutiara dari jalan belakang. Ya, paham maksud saya. Mengeluarkan sesuatu yang indah berwarna hijau. Padahal Nabi sholat di antara tunggangan Nabi dengan Nabi. Nah, apakah Nabi tidak khawatir? Nah, ini dia. Kembali ke kajian lama kita, ya, tentang kotoran hewan ternak. Apakah termasuk najis atau tidak? Kita wajib mengakui ulama terbagi dua pendapat. Nggak boleh kita mengatakan, masa iya kotoran ayam nggak najis? Wah, ini sesat nih. Enggak. Dari dulu ulama klasik sudah membahasnya. Ulama klasik sudah membahasnya. Terbagi dua. Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya berpendapat tetap najis. Tetap najis. Apapun yang keluar dari dua jalan dikatakan najis. Berbeda dengan Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Syafi'i. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar bahwa Imam Malik dan sebagian dari ulama Hambaliyah dan Hanafiyah berpendapat hewan-hewan ternak itu kotorannya tidak najis karena terlalu banyak riwayat-riwayat di mana para sahabat pernah sholat sedangkan pakaiannya terkena kotoran hewan ternaknya dan para sahabat tetap melanjutkan sholatnya. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya pun juga pernah sholat dengan bekas pakaian kotoran untanya. Kena kotoran unta. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya tuh. Kalau misalnya kita mengatakan wajarlah mereka tetap sholat Pak, karena kan baju mereka tak banyak. Abdurrahman bin Auf orang kaya, bisa saja dia mengganti baju dia, tetapi dia tetap sholat dengan pakaian yang terkena kotoran untanya. Ini menunjukkan pendapat Imam Malik dan beberapa ulama lainnya, kotoran hewan ternak itu tidak najis. Wallahu a'lam, terserah kepada kita mau pegang pendapat yang mana. Kalau mau pegang pendapat yang hati-hati, silahkan pegang pendapat Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau memang sudah kita pergi safar, pakaian kita memang kurang, terkena pula cili ayam. Kena kotoran ayam. Nah, mengganti baju pun susah, silahkan bersihkan begitu saja. Wallahu a'lam. Kalau misalnya tetap masih ragu, pegang pendapat yang mengatakan najis. Ya, ini solusi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, lil awamiyun, untuk kaum awam yang belum bisa membedakan perbedaan pendapat yang banyak, maka kata Imam An-Nawawi, peganglah pendapat yang ketat-ketat. Yang pendapat yang ketat-ketat. Nah, ini dia. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan. Kemudian Nabi juga pernah menjadikan tiang sebagai sutrahnya, pohon juga sebagai sutrahnya, tombak pun pernah dijadikan oleh Nabi, dinding pun pernah dijadikan oleh Nabi, dan apapun yang dapat ditegakkan, ditegakkan, maka ini bisa dijadikan sutrah. Termasuk punggung jamaah kita, punggung teman kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau misalnya kita sholat sunnah, kalau kita berimam, sutrahnya imam. Jadi kita boleh lalu lalang antara makmum. Nggak perlu nanti makmum gini-gini kan kita, nggak perlu. Karena sutrahnya ada pada imam, ya, ada pada imam. Tetapi kalau sudah sholat sendirian, sutrahnya ada pada dirinya sendiri. Nah, ketika kita bersutrah dengan punggung teman kita di depan, kita sudah bersutrah dengan punggung teman kita ini. Allahu Akbar. Kemudian tiba-tiba teman kita itu udah selesai zikirnya, bangkit dia. Apakah perlu kita berjalan? Ya, apakah perlu kita berjalan mendekati dinding?
Nah, satu sisi sebenarnya secara fikih boleh-boleh saja mendekati sutrah, tetapi terkadang dalam sebuah syariat, ketika itu sudah sangat jarang terjadi dilakukan dan ingin kita munculkan kembali, lihat kondisi dulu. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung, lihat kondisi dulu. Khawatirnya terjadi fitnah. Nggak boleh kita mengatakan, kan ini sunnah Nabi, Pak. Kita harus berpegang teguh. Kemudian tak masalah kita dicerca oleh manusia. Bukan seperti itu pemahaman konsepnya. Ada fikih wakil. Sebagaimana perkataan Umar, ya Rasulullah, kita kan di atas kebenaran. Kenapa kita tidak berani keluar, menegakkan Islam dan lain sebagainya? Rasulullah paham fikih dakwah. Rasulullah paham fikih dakwah. Tak semua yang kita ketahui harus kita ungkapkan semuanya ke depan umum. Apa kata Abu Hurairah? Seandainya aku menyampaikan semua hadis yang ku ketahui dari Nabi, pasti Umar akan mencambukku. Pasti Umar akan mencambukku. Karena tidak semua apa yang kita pahami itu dipahami oleh orang lain. Tidak semua apa yang kita pahami itu dipahami oleh orang lain. Jadi solusi yang terbaik bagi saya, ya, solusi yang terbaik yang ketika kita kaji dari beragam kitab yang ada, ketika punggung teman ini sudah berdiri, ya, tak perlu kita maju, garis sejadah bisa dijadikan sutrah. Apa pendapat ulamanya? Ayo kita baca. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, lagi-lagi kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di sini dikatakan, illam yajidil musalli ma yansibuhu amamahu falyakhutta khattan. Wa hadza 'inda jumhuril fuqaha asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah wal rajih 'inda mutaakhirin al-Hanafiyyah. Jika tidak didapati sesuatu yang tegak lagi, maka boleh menggunakan garis, dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi boleh menggunakan garis yang ada, dengan catatan tak nampak lagi yang bisa ditegakkan. Nah, nampak lagi bisa ditegakkan. Jadi ketika teman kita sudah berdiri, maka niatkanlah kepada Allah, garis sejadah ini menjadikan sutrah kita, insyaallah. Kita ambil pendapat yang lain lagi. Al-Imam An-Nawawi, pembesar mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan, wal mukhtaru istihbabul khatti li'annahu wa illam yathbutul hadithu fa fihi tahsilu harimil musalli. Pendapat yang terpilih Pendapat yang terpilih adalah dianjurkannya menggunakan garis untuk sholat yang menggunakan sutrah. Karena sesungguhnya walaupun hadisnya lemah, tetapi sebagai darurat itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan. Ini juga termasuk dari pendapat Imam Al-Qadhi Abu Hamid Al-Mawarzi, Al-Syekh Abu Hamid, Al-Qadhi Abu Tayyib, Al-Badandini, Al-Baghawi, Al-Ghazali, dan ulama-ulama lainnya. Nah, di sini bolehnya menggunakan demikian. Tetapi kalau masih ada yang bisa ditegakkan, dan juga kalau bisa kita sholat mendekati dinding, tafadhal silahkan mendekati sholat dinding. Kalaupun misalnya kita malas maju ke depan, pinginnya sholat di belakang, pastikan dulu nggak ada yang lewat di depan kita. Karena kata Nabi SAW, seandainya orang tahu bahaya dari lewat di depan orang yang sholat, tentu mereka akan menunggu 40 tahun lamanya. Nah, ini dia, ini menunjukkan bahwa tidak boleh semena-mena lewat di depan orang yang sedang sholat, di depan orang yang sholat. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah tentang pemahaman sutrah, insyaallah taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, teman-teman. Saf. Misalnya orang tak perlu semua sendiri, misalnya Baik. Baik. Apakah membatalkan sholat? Begitu Bang ya? Tidak perlu semua. Baik. Ya, maka insya Allah itu tidak membatalkan sholat. Karena di saf pertama sudah full semua.
sudah penuh semua, maka ya mau nggak mau kita ngambil saf sendiri sampai akhir sholat tetap sendiri. Bagaimana hukumnya? Insya Allah salatnya sah dan dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Yang tidak sah itu adalah saf sana masih kosong, saf ujung masih kosong, dia tetap ngambil saf yang kedua. Saf yang kedua. Ini ngapa tak masuk sebelah kanan kiri saja? Ada tetangga yang tak disukai. Astagfirullahaladzim. Ini nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau masih ada yang saf kosong silahkan maju ke depan. Tapi kalau memang tidak ada lagi, nggak masalah di saf yang di belakang. Sama seperti tadi yang sholat di antara dua tiang tadi. Kalau memang sudah penuh di dalam masjid dan terpaksa kita harus mengambil saf di antara dua tiang, nggak ada masalah. Bahkan hukum makruhnya diangkat. Hukum makruhnya diangkat. Tetapi kalau misalnya safnya masih kosong dan kita mengambil di tiang, hukumnya menjadi makruh menurut ulama Syafi'iyah. Ya. Yang salah adalah di dalam masih kosong, tapi dia ngambil di luar dulu. Nah, ini hati-hati, sholat Jumat yang seperti ini berbahaya. Begitu Bang ya? Nah, lanjut, dua pun tak bu. Di depan pas sisa satu, apakah yang depan kita dari rumahnya dia depan kosong atau dia sendiri di depan depan? Tidak perlu ditarik. Tadi kita jelaskan tidak perlu ditarik. Cukup dia sholat sendirian saja. Memang ada ulama yang menganjurkan tetap menarik dia. Hanya saja dikritik oleh ulama lain, masa iya orang yang sudah mendapatkan saf pertama ditarik balik? Ya ditarik balik untuk menemani yang di belakang saf. Makanya kita mengambil pendapat yang profesional insya Allah bahwa bolehnya sholat sendirian ketika saf yang di depan itu sudah penuh dan tidak ada tempat untuk masuk lagi, maka boleh dia sholat sendirian di belakang. Walaupun sampai akhir sholat dia sendirian, insya Allah itu sudah sah sholatnya. Begitu Bang ya? Ada pertanyaan lain? Silakan Bang. Kalau seandainya sisa pertama sudah penuh, kita masuk, ada jemaah, sebetulnya kan yang dijelaskan Ustaz tadi, kita harus ngambil di posisi kanan tengah, kan? Dia berada di posisi kanan. Kita ngambil di tengah atau mengikuti dia? Tengah. Gimana Pak? Gimana? Iya, sebisa mungkin diajak. Sebisa mungkin diajak aja, diangkat aja. Kalau dia membatalkan sholatnya, ya sudah, ulang lagi di sini. Tapi kalau misalnya ditarik, tak perlu membatalkan sholat, tinggal geser-geser aja kakinya sampai menuju ke tengah. Itu nggak masalah dan itu tidak membatalkan sholat. Karena pernah kita bahas, ada gerakan-gerakan sholat yang tidak membatalkan sholat. Ya, misalnya seperti bergeser karena ada saf yang kosong. Ya. Mungkin karena pekan lalu sedikit yang hadir ya. Baik, contoh, Bapak Ibu yang saya muliakan. Misalnya kita bersaf banyak di sini. Tiba-tiba teman kita yang berada di sini, teman kita berada di sini, ini dia batal sholatnya, dia mundur, keluar. Otomatis saf di sini kosong. Bagaimana kita memenuhi safnya? Maka kita berdiri seperti ini aja, bergeser seperti ini saja. Lanjutkan sampai ujung kosong. Sampai ujung kosong. Nah, itu dia. Atau misalnya dari belakang maju ke depan, tapi ini kurang lumrah. Ini kurang banyak yang ngambil pendapat ini. Saya lebih cenderung kita geser. Kalau teman nggak mau geser, tarik aja tangan dia. Tarik aja tangannya untuk geser kembali. Ini banyak terjadi di anak-anak pondok pesantren. Ini banyak terjadi yang kita pernah lihat di pondok-pondok pesantren. Bahkan di Mu'alimin, di ponpes saya waktu ngajar dulu di Bangkinang, anak-anak itu seperti itu. Kalau ada yang batal keluar nak berwudu lagi, ditarik tangan kawannya untuk merapatkan saf lagi, merapatkan saf dan lain sebagainya. Begitu Bang ya? Nih. Ada lagi Pak? Ibu? Namun perlu kita garis bawahi juga Bapak Ibu yang saya muliakan. Apakah kaum wanita bisa mendapatkan keutamaan saf pertama? Padahal di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Apakah wanita tidak akan mendapatkan keutamaan saf pertama? Insya Allah bisa, dengan catatan di dalam masjid tersebut ada hijabnya, ada penghalangnya. Kalau sudah ada penghalang seperti ini, berebutlah ibu-ibu untuk mengambil saf yang pertama. Tetapi kalau tidak ada penghalang ini, mundur paling belakang. Mundur paling belakang. Nah, ini dia. Mana tahu nanti ketemu masjid yang tidak ada hijabnya ini. Begitu. Kemudian juga dalam berapatkan shaf, tolong tidak boleh berkeras-kerasan. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa walinu bi aidi ikhwanikum. Ketika Rasulullah mengajak makmumnya, aqimus sufuf, luruskan shaf, wahadu bainal manakib.
Dan sejajarkan bahu-bahu. Wasuddul khalal, tutupilah celah-celah. Walinu bi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah kepada bahu saudara kalian. Ya, nah ini dia. Jangan pula kita ikutkan ego kita. Salat, teman kita sini, kita sudah sejajar bahunya, kita ngangkat takbirnya sampai terangkat siku pula. Allahu Akbar. Kasihan kau mengangkat seperti ini jadinya. Ya, ini nggak boleh, tidak diperbolehkan. Tetap harus toleransi, tegang rasa di situ. Jadi ketika misalnya udah agak rapat, maka takbirlah sewajarnya saja. Allahu Akbar. Bahkan kalau misalnya kita sejajarkan ini semua, terkadang ada yang terganggu di sini, maka kita yang ngalah, turunkan saja di bawah pusar. Turunkan saja di bawah pusar. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, tidak ada kepastian yang kuat dari Nabi SAW tentang posisi sedekap. Tidak ada kepastian kuat, kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik. Hanya saja ada ulama yang mengafdalkan seperti ini, ada ulama yang mengafdalkan seperti ini, ada ulama yang mengafdalkan seperti ini. Ya, kita lihat kondisi di lapangan. Kalau misalnya kita mengambil pendapat seperti ini justru mengganggu kawan kanan dan kiri, kita yang ngalah, turunkan saja. Biar lebih khusyuk, lebih nyaman. Toh di bawah pusar ini pendapat ulama Hambaliyah, ulama Hambaliyah. Baik, begitu ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi dalam merapatkan shaf, sebenarnya mayoritas ulama mengatakan bahu dengan bahu ketika sudah bertempel itu sudah dikatakan merapatkan shaf. Wallahu a'lam. Nih. Nah, 3 boleh. Yang minggu lalu, saya sampai ke bersama sholat Jumat, kita datang sedang kemana azan. Baik. Apakah sholat ke masjid atau selesai azan baru kita sholat? Tahiyatul masjid. Baik. Mungkin dijelaskan lagi kan? Baik. Bagaimana kalau kita sholat Jumat, kita datang pas azan berkumandang, apalagi azannya masjid yang menunjukkan sekali azan. Nah, maka saya sangat menganjurkan langsung sholat. Langsung sholat tahiyatul masjid. Azannya bagaimana? Sepakat ulama, jawaban azan boleh diqadha. Boleh diqadha. Kapan diqadhanya? Setelah khatib berkhutbah. Boleh, nggak ada masalah. Ya, tak mungkin nanti menjawab azannya ketika khatib berkhutbah. Batal nanti pahala Jumatnya. Maka alangkah lebih baiknya ketika azan berkumandang silahkan sholat dulu. Silahkan sholat dulu. Kemudian setelah sholat kita duduk khatib berkhutbah. Jangan sampai azan kita berdiri dulu. Kemudian ketika sudah selesai azan khatib berkhutbah baru kita sholat. Padahal mendengarkan khutbah itu lebih diwajibkan dibanding hanya sekedar sholat sunnah saja. Walaupun tetap dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid karena pernah terjadi di zaman Nabi ketika Rasulullah berkhutbah. Kemudian datang seorang sahabat langsung duduk. Nabi bertanya, udah sholat tahiyatul masjid? Belum. Maka tegaklah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi alangkah lebih baiknya sholat langsung. Nanti untuk jawaban azannya bisa diqadha nanti insyaallah ta'ala. Begitu Bang ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada materi yang keliru mohon diluruskan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.